Halo semua, saya Geri Mai, mahasiswa Pendidikan Ekonomi kelas A 2019 FKIP Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen koperasi dalam memajukan koperasi. Untuk pembahasan awalnya, saya akan menjelaskan tentang sebuah manajemen. Manajemen dikatakan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan pekerjaan anggota organisasi, serta menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Fungsi-fungsi manajemen yang paling sering dikemukakan adalah oleh George R. Terry. Ia menyampaikan ada 4 fungsi manajemen, diantaranya 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, ketiga penggerakan atau actuating, dan yang keempat pengendalian atau controlling. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi manajemen, mari kita akan membahas tentang 4 fungsi manajemen yang telah disebutkan tadi. Planning atau perencanaan, bahwa untuk merencanakan suatu usaha harus terlebih dahulu ditentukan usaha dimaksud, sebab jika tidak demikian, masing-masing kegiatan bisa berjalan sendiri-sendiri. Apabila tujuan objektif sudah ditentukan, sebaiknya digariskan kebijakan-kebijakan, strategi, serta taktik untuk merencanakan tujuan yang ingin dicapai. Penentuan tujuan dan strategi hendaknya dilakukan menurut metode dan teknik-teknik tertentu. Organizing atau pengorganisasian. Sejalan dengan tujuan yang sudah ditetapkan, maka untuk mencapainya diperlukan struktur organisasi yang sesuai dengan jenis kegiatan dan unsur-unsur manajemen yang ikut berfungsi dalam kegiatan koperasi. Maka untuk memahami organizing dalam sebuah koperasi, harus diperhatikan hubungan antara fungsi unsur-unsur manajemen, fungsi usaha koperasi, dan fungsi organisasi. Organizing dengan demikian merupakan fungsi manajemen yang menentukan wewenang dan tanggung jawab unsur-unsur manajemen dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi usaha koperasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara horizontal maupun vertikal. Actuating atau pengarahan. Masing-masing individu telah ditentukan menduduki fungsi dan jabatan-jabatan yang melakukan kegiatan-kegiatan organisasi belum tentu bekerja dengan sebagaimana mestinya. Maka diharapkan komunikasi dengan berbagai cara seperti perintah atau dengan sebuah motivasi tertentu. Pada hakikatnya, dengan actuating atau pengarahan adalah suatu usaha komunikasi yang membuat semua pihak yang terlibat dalam kegiatan koperasi untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Controlling atau pengawasan. Planning atau perencanaan merupakan rumusan kegiatan yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan sumber yang telah tersedia dan dapat digunakan. Pengawasan atau controlling adalah fungsi manajemen untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang berlarut-larut sehingga dapat segera teratasi. Antara perencanaan dengan pengawasan tertanam satu ikatan yang erat. Sebaliknya, suatu rencana tanpa pengawasan bisa menjerumuskan organisasi ke jurang malapetaka yang tidak dapat ditarik lagi. Setelah kita mengetahui 4 fungsi manajemen yang sudah dijelaskan, untuk lebih memantapkan pemahaman kita, saya akan memberikan contoh penerapan manajemen koperasi di Koperasi Unit Desa Rukun Tani Cilonggo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Proses pelaksanaan perencanaan atau planning yang diterapkan di KUD Rukun Tani Cilonggok tergolong baik. KUD Rukun Tani Cilonggok melakukan perencanaan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam masing-masing unit usaha yang dimiliki koperasi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai secara maksimal dengan menunjuk manajer di setiap unit usaha yang dimiliki KUD. Implementasi pengorganisasian atau organizing berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya penunjukan manajer di setiap unit usaha yang ada di KUD Rukun Tani Cilonggok yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan unit usaha yang dipegang. Proses pengarahan atau actuating dalam KUD Rukun Tani Cilonggok dilakukan bersama-sama sehingga dapat menutupi kekurangan antara satu dengan yang lainnya, khususnya pengarahan dari pengurus kepada manajer serta karyawan atau karyawati dalam pengelolaan usaha. Dengan satu kesatuan yang utuh, maka proses pengarahan, bimbingan, dan motivasi dapat dilakukan dengan baik. Proses pengawasan atau controlling terhadap KUD Rukun Tani Cilonggok dilakukan oleh Badan Pengawas dengan objek pemeriksaan yaitu bidang kas umum, penyaluran pupuk, tabungan anggota, PPOB, UKM Mart, USP BBM, USP Mandiri, dan USP Kridamas. Pemeriksaan dilakukan selama 4 bulan sekali yang memerlukan waktu sekitar 2-4 hari. Proses manajemen dalam koperasi, khususnya koperasi Desa Rukun Tani Cilonggok, adalah sama dengan fungsi manajemen dalam perusahaan atau organisasi lain pada umumnya. Perbedaannya terletak pada proses manajemen yang digunakan. Ketua pengurus merupakan jabatan tertinggi di atas manajer, sedangkan manajer adalah fungsionaris atau pemegang jabatan yang melaksanakan keseluruhannya. Manajemen koperasi yang dilakukan oleh KUD Rukun Tani Cilonggok dalam memenuhi kebutuhan anggota serta mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah sudah cukup baik. Dibuktikan dengan adanya rencana-rencana kerja yang disusun oleh manajer dan dirapatkan pada rapat anggota tahunan yang dilakukan setiap tanggal 31 Desember, serta upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti menyediakan kebutuhan pokok maupun kehidupan sehari-hari dengan harga yang relatif murah dan terjamin kualitasnya, serta mengadakan pelayanan pembiayaan atau kredit, pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada para anggota. Dalam bidang pertanian, KUAD Rukun Tani Cilonggok melayani dengan baik para anggota dalam penyaluran pupuk maupun pinjaman modal dan lain sebagainya.